Dari Bergamo, sebuah kota kecil di Italia Utara, lahirlah kisah yang luar biasa. Atalanta, klub yang dulu hanya dipandang sebelah mata, kini berdiri sejajar dengan raksasa sepak bola Eropa. Atalanta berhasil promosi dari Serie B pada musim 2010-2011. Pada musim itu, Atalanta berhasil mengumpulkan 79 poin dari 42 pertandingan di atas Novara dan AC Siena. Dan inilah kisah Atalanta berkemas Calcio di kancah sepak bola Eropa. Di musim pertamanya di Serie A 2011-2012, Atalanta berhasil finish di urutan ke-12 di bawah Catania dan di atas Fiorentina. Dan pada 4 musim berikutnya, Atalanta selalu bergelut di papan bawah Serie A. Pada tahun 2016, tepatnya tanggal 1 Juli, Atalanta resmi mendatangkan pelatih kepala baru, yaitu Gianpiero Gasperini, menggantikan pelatih sebelumnya yaitu Edoardo Reca yang menukangi Atalanta sejak 4 Maret 2015. Di musim pertamanya, Gianpiero Gasperini berhasil membawa Atalanta ke papan atas Serie A, tepatnya di peringkat keempat di bawah Juventus, Roma, dan Napoli. Hal itu membuat Atalanta kembali ke kompetisi Liga Eropa setelah 26 tahun absen. Walaupun di musim keduanya Gianpiero Gasperini bersama Atalanta hanya bertengger di posisi ke-7 klasemen Serie A, namun pada Liga Eropa 2017-2018, Atalanta berhasil memencahi klasemen grup E dengan memperoleh 14 poin, yang waktu itu satu grup dengan Lyon, Everton, dan Apollon. Di babak gugur, Atalanta bertemu dengan Borussia Dortmund. Pada laga pertama, Atalanta harus mengakui keunggulan Borussia Dortmund dengan skor 3-2. Dan pada leg kedua, Atalanta harus bermain imbang 1-1. Hasil itu pun membuat Atalanta harus tersingkir dari Europa League. Keberhasilan terus berlanjut. Pada 3 musim berikutnya, Atalanta secara konsisten berhasil 3 kali finish di posisi ketiga Serie A, memastikan tempat mereka di Liga Champions selama 3 musim berturut-turut. Dan pada musim 2019-2020, Atalanta debut di Liga Champions. Dari 6 laga yang dijalaninya, Atalanta berhasil mengemas 7 poin, dengan 2 kali menang, 1 seri, dan 3 kali kalah, membuat mereka bertengger di posisi kedua grup C. Pada babak 16 besar, Atalanta berhasil mengalahkan Valencia dengan agregat 4-8. Namun di babak perempat final, Atalanta harus disingkirkan oleh jawara Prancis dengan skor tipis 1-2, membuat langkah mereka terhenti. Pada Liga Champions musim 2020-2021, Atalanta memperoleh 11 poin dari 6 laga dan berada di peringkat kedua di bawah Liverpool, sehingga melaju ke babak 16 besar. Namun di babak 16 besar, Atalanta disingkirkan oleh raksasa Spanyol yaitu Real Madrid dengan agregat 4-1. Keberhasilan Atalanta tidak hanya terjadi di lapangan, tetapi juga mencatatkan keberhasilan finansial yang luar biasa. Pada tahun 2020, total pendapatan Atalanta hampir 3 kali lipat dibandingkan dengan pendapatan keseluruhan mereka pada tahun 2016. Pertumbuhan yang mengesankan tersebut diperoleh dari partisipasi Atalanta dalam kompetisi klub internasional, seperti Liga Eropa dan Liga Champions yang menghasilkan 61 juta euro pada tahun 2020, atau 40% dari total pendapatan klub. Pendapatan komersial Atalanta juga tumbuh pesat, meningkat sebesar 80% dari 16,5 juta euro pada tahun 2016 menjadi 30 juta euro pada tahun 2020. Dilihat dari sisi biaya staf Atalanta telah meningkat sebesar 81% sejak 2016 untuk mempertahankan hasil positif tim dalam bidang olahraga. Pada tahun 2020, Atalanta menghabiskan 74 juta euro untuk biaya staf, yang hanya sekitar setengah dari pengeluaran AC Milan, AS Roma, atau Napoli. Namun karena pendapatan tumbuh lebih cepat daripada pengeluaran, klub berhasil menurunkan rasio biaya staf terhadap pendapatan dari 71% pada tahun 2016 menjadi 49% pada tahun 2020. Hal lain yang membuat Atalanta sukses adalah strategi perdagangan pemain yang brilian, yang dikelola dengan cermat oleh pelatih Gianpiero Gasperini bersama staf Marchesi sebagai pemilik klub. Dalam 5 tahun terakhir, Atalanta mencatatkan neraca perdagangan pemain yang terus meningkat, dari 22 juta euro pada tahun 2016 dan tumbuh ke rekor klub sebesar 68 juta euro pada tahun 2020. Akademi Atalanta yang sudah berdiri sejak 1950-an menjadi salah satu yang terbaik di Italia. Salah satu buktinya adalah penjualan Amad Diallo ke Manchester United dengan nilai transfer mencapai total 37,2 juta pound sterling. Diallo yang bergabung dengan Akademi Atalanta pada usia 13 tahun menjadi simbol keberhasilan program pengembangan pemain muda klub ini. Tidak hanya unggul dalam pengembangan pemain muda, Atalanta juga ahli di pasar sekunder. Salah satu contohnya adalah Robin
Kusen yang direkrut dari Hellas Almelo pada tahun 2017 dengan biaya hanya 1,17 juta euro, namun nilai pasarannya melonjak hingga 25 juta euro. Strategi cerdas ini juga terlihat pada penjualan Dejan Kulusevski ke Juventus. Pemain asal Swedia tersebut direkrut Atalanta dengan biaya 3,5 juta euro pada tahun 2016 dan dijual ke Juventus sebesar 35 juta euro pada tahun 2020. Atalanta juga mencatatkan laba kumulatif sebesar 129 juta euro, menjadikannya klub Italia dengan kinerja terbaik dengan laba rata-rata 25 juta euro per tahun. Mereka jauh melampaui klub seperti AC Milan yang mencatatkan kerugian rata-rata 125 juta euro per tahun pada periode yang sama. Keberhasilan Atalanta didorong oleh kemenangan di lapangan menghasilkan pendapatan yang lebih besar dari UEFA dan sponsor. Sementara pendapatan tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat skuad, menciptakan peluang untuk meraih lebih banyak kesuksesan. Dengan kombinasi pengembangan pemain muda, pencarian bakat di pasar sekunder, dan strategi perdagangan pemain yang brilian, Atalanta telah menjadi model keberhasilan di sepak bola modern, baik di dalam maupun di luar lapangan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini.